Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita dengarkan beberapa warta sepekan berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan umum dan persepuluhan, dapat memindai QR Code berikut atau mentransfernya ke rekening yang ada di description box di bawah. Jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Blok M dan follow sosial media kami agar tidak ketinggalan seputar ibadah GBI Blok M. Yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Hormati hadirat Tuhan dan berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, kita bertemu kembali di rumah Tuhan. Kita percaya ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita katakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seminggu telah berlalu Tuhan, tidak pernah Kau meninggalkan kami. Kasih setiamu, rahmatmu selalu baru setiap pagi Tuhan. Atas setiap kami dan atas setiap keluarga kami. Kini kami ya tak mau ya Tuhan, sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau buka hati kami ya Tuhan. Kami mau berikan sikap yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan, kan kami mulai ya Tuhan ibadah ini dengan satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sekalipun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di sama-sama katakan lagu ini. Walau ku harus
lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sekalipun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Oh Tuhan, Kau juru selamatku. Hidup kami mau kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami hanya untuk-Mu Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
Hidup kami mau kami serahkan kepadamu Tuhan. Ini kami Yesus. Sembah Yesus, sembah selama-lamanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku, segenap hidupku Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, kali ini kami mau bersorak bagi nama-Mu. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Tuhan dengan sukacita. Sebab Dia sangat-sangat baik bagi kita. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu
karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Wow, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Wow, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan dan bangga punya Allah seperti Engkau. Rahmat-Mu yang baru setiap hari Tuhan, berlimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah,
Secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit, penyakit, dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Kita akan dengarkan isi hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mukjizat itu nyata dan Dia ada, Tuhan Yesus ada.
Mari kita terima mukjizat Tuhan, buka hatimu. Nyatakan isi hatimu sama Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita semua. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari sungguh-sungguh katakan lagu ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata.
Tuhan, dan kini tersedia bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya di hari ini? Saya sangat percaya buat setiap pribadi kita semuanya hari ini kita selalu mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya berdoa apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita, persoalan, tantangan yang terjadi, kita selalu ada memperoleh pertolongan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana kita bisa menemukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8, saya bacakan buat Bapak Ibu, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pemazmur menuliskan ini adalah sebagai satu penyemangat. Nyanyian ziarah ini adalah sebagai satu penyemangat bagi setiap mereka yang mau beribadah, yang perjalanan pendakian ke Bukit Sion. 3 kali dalam setahun dalam hari raya tertentu mereka diwajibkan untuk mereka beribadah. Nah, di dalam perjalanan tersebut tidak hanya kesenangan karena mereka nanti akan ketemu dengan teman-teman dan segala macam, tetapi juga ada tantangan demi tantangan yang harus mereka hadapi. Selain perjalanan yang tidak begitu mudah, juga mereka harus membawa beban, yaitu hewan yang harus dia korbankan. Di dalam perjalanan masih ada tantangan-tantangan yang mungkin akan menjadi penghalang dalam perjalanan mereka untuk pendakian ke Bukit Sion, yaitu para penyamun yang sewaktu-waktu bisa merampok harta bendanya, dan juga hewan buas yang bisa menyerangnya sewaktu-waktu. Tidak hanya sekedar itu saja, tapi cuaca. Alkitab tadi menuliskan matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan juga bulan, artinya adalah cuaca siang yang demikian teriknya, panasnya, itu akan mempengaruhi perjalanannya. Waktu malam mungkin dinginnya, cuacanya yang membuat mereka juga akan mempengaruhi dalam perjalanan mereka. Tetapi yang menjadi penyemangat dalam kehidupan para peziarah ini adalah gini, dia tetap mempercayai bahwa Tuhanlah yang akan menjadi pertolongan dalam kehidupannya. Tuhanlah yang tidak terlelap dan tidak akan tertidur. Tuhan yang akan menjaga dalam segala kecelakaan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini, dari Alkitab ini? Kita bisa mempelajari yang pertama adalah begini, kerohanian atau persekutuan dengan kita wajib naik. Kerohanian atau persekutuan kita dengan Tuhan itu wajib naik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang memerlukan pertolongan adalah orang yang mengalami pergumulan, atau orang yang mungkin lagi mengalami kesulitan dalam pergumulan tersebut. Orang yang mengalami kesulitan dalam pergumulan atau orang yang sedang bergumul artinya adalah orang yang sedang berjuang. Artinya mereka sedang berjuang menghadapi kehidupannya. Demikian juga dalam kerohanian kita. Kerohanian kita atau persekutuan kita dengan Tuhan itu wajib naik. Dalam hidup kita sehari-hari kita punya beban, kita punya masalah yang harus kita tanggung. Apalagi di masa pandemi ini, banyak masalah, banyak tantangan di mana kita mungkin ada yang ngejar hutang kita gitu ya. Yang ini belum dibayar, yang itu belum dibayar. Ada tantangan, ada persoalan dalam kehidupan pribadi kita. Tetapi Tuhan mewajibkan buat setiap pribadi kita untuk kita ketemu sama Tuhan.
Karena kita seringkali menggambarkan Tuhan itu posisinya ada di atas. Jadi untuk kita bisa ketemu sama Tuhan, untuk kita bisa menemukan pertolongan Tuhan, maka harus ada perjalanan pendakian ketemu sama Tuhan. Itu sebabnya kerohanian kita harus naik. Kerohanian kita tidak bisa membiarkan kita flat begitu saja, kita tidak bisa membiarkan rohani kita turun begitu saja, tetapi kita harus naik sekalipun beban yang kita hadapi, sekalipun kita punya beban yang harus kita bawa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara semuanya, mungkin dalam perjalanan kita ketemu sama Tuhan banyak hal yang harus kita hadapi. Mungkin ada orang-orang yang mencuri damai sejahtera dalam kehidupan pribadi kita. Ada orang-orang yang gak peduli dengan diri kita. Ada orang-orang yang mungkin mencemooh diri kita, menjegal kehidupan pribadi kita, merampok damai sejahtera dalam kehidupan pribadi kita. Tetapi begini, setiap pribadi kita, kondisi apapun keadaan kita, kita tetap harus datang naik ke hadapan Tuhan. Tuhan peduli buat setiap kehidupan pribadi kita. Tuhan berjanji akan tetap menjagai kita. Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai dengan 4 saya bacakan. Dengarkanlah aku hai keturunan Yakub. Artinya bahwa setiap pribadi kita semuanya adalah juga yang menjadi keturunan daripada Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dalam keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Buat setiap pribadi kita yang mempercayai Tuhan, kita yang didukung sama Tuhan semenjak dari kandungan, kita yang dijunjung semenjak kita dalam rahim ibu kita. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Janji Tuhan buat setiap pribadi kita, Bapak Ibu Saudara semuanya. Setiap pribadi kita yang mau rindu ketemu Tuhan, kita mau berjalan dalam pendakian kerohanian kita untuk ketemu sama Tuhan. Tuhan tetap menggendong buat setiap pribadi kita. Tuhan tetap menggandeng setiap pribadi kita, membawa kita, melakukan, menanggung setiap kita terus menerus. Dan menyelamatkan buat setiap pribadi kita. Bahkan dalam Mazmur 121 ayat 4 tadi dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Artinya Tuhan tidak pernah berhenti. Manusiawilah buat setiap pribadi kita selalu membuat gini, Tuhan menjadi security buat kita gitu ya. Tapi jangan biarkan Tuhan menjadi security saja, tapi juga dia harus kita jadikan sebagai Tuhan penyelamat buat seluruh kehidupan pribadi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masalah, tantangan, persoalan yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita, kalau kita mau membawa kita kepada Tuhan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau mencari pertolongan Tuhan, maka kita akan menemukannya. Dalam perjalanan mereka, pendakian mereka ke Bukit Sion, mungkin banyak persoalan, banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Selain perampok, selain cuaca, selain binatang buas, di situ juga ada persimpangan jalan. Mereka bisa belok ke persimpangan jalan itu dan tidak menemukan Bukit Sion, atau tidak menemukan tempat yang harusnya untuk beribadah, atau mereka berhenti di situ dan mereka tidak juga menemukan tempat beribadah. Bapak Ibu, pilihan dalam setiap kehidupan pribadi kita. Kita mau maju terus mencari pertolongan Tuhan, atau kita berhenti, atau kita belok balik lagi menjauh daripada Tuhan. Semuanya tergantung dalam setiap pribadi kita. Di masa pandemi, di masa kondisi keadaan yang sedemikian mungkin, setiap pribadi kita punya persoalan masing-masing, beratnya juga mungkin masing-masing berbeda. Tetapi begini Bapak Ibu, kalau kita semuanya ini menjadi pilihan buat kita. Kita mau maju terus ketemu sama Tuhan atau kita berhenti. Itu pilihan dalam diri kita. Itu pilihan buat diri kita. Kita mau menemukan pertolongan atau tidak, itu pilihan dalam diri kita. Itu sebabnya saya hanya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara semuanya. Pertolongan kita hanya ada dalam Tuhan. Itu sebabnya maju terus, jangan pernah berhenti, jangan pernah belok kanan.
maju terus, temukan pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang yang merasa dirinya tidak perlu Tuhan karena saya lebih mampu, saya punya harta benda banyak, saya bahkan bisa menolong orang lain. Saya nggak perlu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau orang Jawa bilang gini, ojo dumeh. Kalau kita merasa diri kita bisa, merasa kita mampu, maka suatu saat kita pun akan kehilangan itu semuanya. Alkitab menjelaskan dalam Amsal pasal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Itu sebabnya banyak orang yang mungkin rajin berolahraga, menjaga kesehatannya, toh jatuh sakit atau dipanggil Tuhan dalam waktu yang singkat karena hal yang sepele. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Hanya satu pertolongan yang menjamin bahwa keselamatan buat setiap pribadi kita hanya ada pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya boleh saksikan sedikit dalam kehidupan pribadi saya. Saya pernah mengalami tekanan dalam batin saya, keletihan dalam batin saya, dalam kerohanian saya mengalami mulai malas lagi untuk saya baca Alkitab, malas untuk berdoa, malas untuk mendengarkan lagu rohani lagi, karena apa yang saya lakukan serba salah, apa yang saya lakukan ini saya lalu salah di mata orang, selalu mengalami kesalahan, dan itu yang membuat pribadi saya sehingga saya putus asa, sehingga saya udah deh, saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau Tuhanan lagi, saya nggak mau dengar firman Tuhan, saya nggak mau baca firman Tuhan, saya nggak mau berdoa, saya nggak mau lagu rohani lagi, sudah, saya mau seperti biasa saja. Ketika saya dalam kondisi yang sedemikian, bukan semakin lebih baik buat diri saya, tetapi semakin banyak tekanan yang menghimpit saya, semakin banyak tekanan yang kekhawatiran yang terjadi dalam diri saya. Saya bisa menggambarkan pada saat itu kalau para pendaki ke Bukit Sion, kemudian dia berhenti di satu tempat, maka mara bahaya semakin banyak akan menyerang dia. Perampok dan juga binatang buas akan semakin banyak. Kekhawatiran yang mereka alami, demikian yang saya alami dalam diri saya. Tekanan batin saya bukan hilang, tetapi kekhawatiran akan semakin muncul dalam diri saya, sehingga membuat saya menjadi tambah letih lagi. Kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya harus bagaimana? Tapi pada suatu saat saya menemukan anak kecil, saya mendengarkan anak kecil yang dari kiriman saat teduh, dari kiriman anak-anak sekolah minggu melalui di WA istri, dan dia setel begitu ya, dia nyalakan, saya mendengarkan. Ada salah satu anak kecil yang selalu membuat saya ini hati saya ini menggebu-gebu kembali, atau lebih, aduh Tuhan Yesus, saya tidak seperti dia gitu ya. Merasa diri saya tidak lebih baik daripada si anak ini. Ada salah satu anak yang suka bilang gini, Salam teman-teman, Dete Itan mau baca Alkitab. Dia belum bisa membaca Alkitab, tetapi dia pengen membaca Alkitab. Dan selalu diajari oleh orang tuanya. Saya selalu mendengarkan itu, dan setiap kali saya mendengarkan itu, hati saya ini, saya tidak bisa lebih baik daripada dia. Itulah yang membuat saya bisa bertobat. Bahkan juga kemudian kalau saya dengar dari anak-anak yang lain, mereka itu jam 11, di atas jam 11 mereka itu pada ngirim ya. Saya nggak tahu apakah betul jam 11, pokoknya jam segitulah. Di atas jam 10, jam 11 itu mereka kirim, dan istri saya kalau nyetel itu selalu jam 11. Jam 11 dia setel, jam 12 dia setel gitu ya. Dan itu saya selalu mendengar anak-anak kecil yang sedang membaca Alkitab. Lah sementara saya enggak baca Alkitab, saya enggak mau mendengarkan firman Tuhan, saya enggak mau baca firman Tuhan, saya enggak mau berdoa, saya enggak mau dengerin lagu-lagu rohani lagi. Itulah yang membuat saya gini, loh kok saya kalah sama dia?
Itu sebabnya membuat diri saya bertobat sehingga saya harus mulai berjalan lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketika perjalanan kerohanian kita, ketika perjalanan diri kita ini, kehidupan kita ini, kita berhenti karena keletihan kita, karena kecapean kita, karena keputusasaan kita. Pada saat kita mau berjalan lagi, itu menjadi beban yang lebih berat daripada awalnya. Setiap perjalanan kita, apapun masalah yang saat ini kita alami, ayo Bapak Ibu, kita temukan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dalam diri kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Itu sebabnya kerohanian kita harus naik. Karena Tuhan selalu kita gambarkan posisinya ada di atas. Untuk kita ketemu sama Tuhan dan menemukan pertolongan Tuhan, maka kita harus naik ke atas. Kerohanian kita harus naik ke atas. Kita ketemu sama Tuhan, maka kita akan menemukan pertolongan yang daripada Dia. Ini yang pertama. Hal yang kedua yang saya temukan adalah gini, kita harus fokus kepada Tuhan. Alkitab menuliskan dalam Mazmur 121 tadi, dalam ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa para peziarah mereka juga melihat di sana ada gunung-gunung lain selain Bukit Sion. Melayangkan gunung-gunung yang sebagai tempat pertolongannya. Dan dalam kehidupan pribadi kita, kita juga banyak menemukan mungkin bukit-bukit yang lain yang menjanjikan, dalam tanda kutip, yang menjanjikan pertolongan dalam diri kita. Kita melihat mana yang mempunyai resiko yang lebih kecil. Kita bisa melihat waktu kita mulai melihat jalan-jalan mana yang memiliki resiko kecil, mana yang memiliki resiko besar, mana yang mendatangkan pertolongan. Kita bisa melihat di sana. Tetapi begini Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu nyata. Itu hal yang luar biasa. Kalau kita mau mendaki, kita ketemu sama Tuhan, kesulitan apapun, tantangan apapun kita menghadapi, pasti kita akan menemukan pertolongan yang daripada Tuhan. Tetapi kalau kita memilih-milih bukit mana yang bisa kita memberikan pertolongan dalam diri kita, kita terkadang terjebak dengan pertolongan yang sesaat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih yang dalam Tuhan Yesus, mungkin ada bukit yang namanya penyembahan berhala, yang merasa bahwa kalau kita datang ke bukit itu kita akan mendapatkan pertolongan. Resikonya kecil, resikonya enggak begitu berat, tapi kita merasa akan mendapatkan pertolongan. Mungkin mendapatkan pertolongan, tetapi pertolongan hanya sesaat. Atau mungkin ada bukit orang yang punya, orang yang kaya katakanlah begitu. Itu yang akan menjadi pertolongan buat kita untuk membayar hutang-hutang kita. Itu yang akan menjadi pertolongan buat kita yang akan menolong kehidupan pribadi kita. Tapi saya mau kasih tahu, itu pun juga pertolongan yang sesaat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan pertolongannya mutlak, kuasanya mutlak buat setiap kehidupan pribadi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam hidup ini kita harus fokus kepada Tuhan. Pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan buat kehidupan pribadi kita. Ada contoh di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10 di sana tentang Lut dan Abraham. Ketika Lut dan Abraham dia punya penggembalaan yang banyak, dia punya pegawai yang banyak, kemudian bagaimana dia bisa menolong untuk kehidupannya, untuk harta ternaknya yang banyak ini, bagaimana caranya Lut memandang lembah Yordan. Lut memandang sesuatu yang lebih baik menurut matanya. Dikatakan bahwa melihat bahwa lembah Yordan itu seperti taman Tuhan, bahwa lembah Yordan itu penuh dengan banyak air, penuh dengan banyak rumput, dan itu menjadi satu jawaban buat Lut. Itu dia yang akan menjadi tempat jawaban buat gembalaanku, buat hewan-hewan ternakku, buat semuanya. Itu tempat jawabannya. Tetapi apa yang terjadi setelah itu, Sodom dan Gomora dihancurkan. Bapak, Ibu, pertolongan yang daripada Tuhan itu adalah pertolongan yang luar biasa. Tidak ada batasannya. Pertolongan yang daripada Tuhan itu adalah
Kuasa Tuhan itu adalah mutlak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan orang lain, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, hanya sesaat yang akan kita dapatkan. Ayub pasal 23 ayat 13 dikatakan, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Pertolongan Tuhan adalah mutlak kuasanya, tidak ada yang bisa menghalangi. Tetapi ia tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah berubah, tidak ada yang bisa menghalangi. Apa yang dikehendaki Tuhan pasti dilaksanakannya. Itu sebabnya dalam Roma pasal 8 juga menjelaskan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur 121 ini biarlah menjadi satu penyemangat buat hidup pribadi kita. Biarlah ini menjadi satu gambaran bahwa kalau bangsa Israel pada saat itu sebagai bangsa yang terkecil, bangsa yang mungkin enggak dianggap begitu ya. Dia tidak pandai berperang, tetapi dia harus menghadapi musuh-musuh yang sedemikian. Tapi lihat di sana, bangsa Israel mengalami banyak kemenangan karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun kita, siapapun kita, mungkin banyak orang yang meremehkan kita, mungkin banyak orang yang memandang sebelah mata buat kita, mungkin banyak orang yang tidak peduli dengan kita. Tapi saya mau katakan Tuhan sangat peduli buat Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya semuanya. Tuhan sangat peduli buat setiap kita semuanya. Sekalipun kita ada dalam masa pandemi, kesusahan yang seperti ini, tapi percayalah Tuhan akan menjadi penolong buat kita. Yang terpenting adalah gini, rohani Bapak, Ibu, Saudara harus tetap naik, tidak turun, tidak flat, harus tetap naik. Dan fokuskan kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan diri kita sendiri, bukan kepada kekuatan orang lain, tetapi pada Tuhan. Pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara, setiap pribadi kita yang mengalami keletihan secara batin, kita banyak persoalan, tantangan yang ada, yang menghimpit, yang membuat kita menangis. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan, Engkau yang melihat setiap kami semuanya. Engkau yang melihat hati kami ya Tuhan Yesus. Aku berdoa. Aku minta pertolongan-Mu buat setiap kami semuanya Tuhan. Engkau yang menjamah buat saudara-saudara kami yang hari ini menonton YouTube ini Tuhan. Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang menyehatkan mereka kembali. Memberikan semangat buat mereka kembali untuk perjalanan kehidupan mereka. Biar apapun tantangan yang ada, pertolongan datangnya yang daripada-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah terlelap, Engkau tidak pernah tertidur. Engkau selalu menjagai keselamatan buat setiap kami semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah kita sama-sama sepakat memperkatakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Biar ini terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung tidak akan kau lukai. Engkau akan menginjak anak singa dan
bagaikan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah selesai ibadah. Mari kita berdoa. Kita akan doakan bangsa dan negara kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk ibadah hari ini ya Tuhan, walaupun secara online. Tapi kami tetap merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami merasakan jamahan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan yang berbeban berat pada saat ini sudah diberi kelegaan. Ketika kami sedang sakit pada saat ini Tuhan sudah berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kini kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat GBI Blok M Square. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Engkau yang menjagai dan melindungi kami. Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan berhasil ya Tuhan. Dan Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas setiap jemaat GBI Blok M Square ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala cabang kami di tempat ini ya Tuhan, Pak Edi Benyamin ya Tuhan, dan kedua wakilnya ya Tuhan, Mas Hari dan Kosugi. Biarlah Engkau juga yang memberikan perlindungan atas mereka. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi dan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami Pak James ya Tuhan, dan kedua wakilnya. Biarlah juga Engkau berkati ya Tuhan Pak James. Biarlah ya Tuhan hikmat-Mu ya Tuhan, marifat-Mu senantiasa nyata atas Pak James, sehingga bisa membawa rayon satu lebih baik lagi ya Tuhan. Kau berkati keluarganya, Engkau lindungi ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita melingkupi keluarga Pak James dan kedua wakilnya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk Pak Niko ya Tuhan, gembala sidang kami ya Bapa. Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau jagai, Engkau lindungi Pak Niko ya Tuhan. Kau berikan dia kekuatan ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Kebijaksanaan yang dari Engkau ya Bapa, untuk memimpin ya Tuhan GBI Gatot Subroto ini ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau lindungi ya Tuhan, Kau jagai Paniko ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya. Untuk keempat wakilnya juga Engkau berkati ya Tuhan, Kau jagai dan Kau lindungi ya Bapa. Tuhan, kami mengangkat tangan kami juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau berkati bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau pulihkan bangsa Indonesia ya Tuhan, agar bangsa Indonesia diselamatkan ya Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan ya Tuhan, dan COVID-19 boleh berlalu dari bangsa Indonesia. Pakai Pak Jokowi ya Tuhan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau pakai Pak Jokowi ya Tuhan untuk menjadi saluran-Mu ya Bapa. Hikmat-Mu ya Tuhan dan kebijaksanaan yang dari Engkau ada pada Pak Jokowi ya Tuhan. Begitu pula dengan gubernur kami Pak Anies ya Tuhan. Juga Engkau berkati dan Kau memberikan hikmat-Mu ya Tuhan atasnya. Dan biarlah dia mempunyai roh yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan. Kami hanya mau alaskan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita bersama-sama, kita siapkan hati untuk terima berkat daripada Tuhan. Berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati saudara-saudara. Haleluya.